Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan Indonesia dan sosok yang dikenal memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan segala jasa dan kegigihannya, pada tanggal 21 April setiap tahunnya kita selalu memperingati Hari Kartini. Nah, berikut kita akan mengenal lebih dekat biografi dan profil dari sosok Raden Ajeng Kartini. Kisah dan cerita inspiratif serta jasa dan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini untuk bangsa Indonesia yang mungkin menjadi motivasi dan pelajaran hidup yang berharga yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oke guys, langsung aja simak penjelasannya. R.A. Kartini mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara kala itu. Dan ibunya bernama Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukewar, Jepara. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu ia diberi gelar Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Namun ketika Kartini sudah menikah, maka gelar kebangsawanannya yang dipergunakan berubah menjadi R.A. atau Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ibu R.A. Kartini sendiri bukanlah keturunan bangsawan, melainkan rakyat biasa saja. Mengacu pada peraturan kolonial Belanda ketika itu yang mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng, yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura kala itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, yang meliputi saudara kandung dan saudara tiri. Dari kesemua saudara kandung, ia adalah anak yang paling tua. Lahir dari keluarga yang berpengaruh membuat Raden Ajeng Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di ILS, European Language School. Disinilah Raden Ajeng Kartini mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai usianya di 12 tahun. Namun kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang mempunyai umur yang cukup harus tinggal di rumah dan dipingit. Raden Ajeng Kartini lalu terpaksa memendam keinginan itu untuk sekolah tinggi. Untuk mengisi waktu luangnya karena dipingit, Raden Ajeng Kartini lantas gemar untuk membaca. Ia banyak membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. Untungnya, ia paham tentang bahasa Belanda karena sewaktu sekolah dulu, Kartini mempelajari bahasa Belanda. Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita Barat dan wanita Indonesia. Disinilah Raden Ajeng Kartini memulai tertarik untuk merubah dan berusaha memajukan perempuan. Sebab dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Raden Ajeng Kartini ingin memajukan wanita Indonesia, dimulai dari pendidikan. Untuk itu, beliau mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di Jepara. Karena pada saat itu ia berdomisili di Jepara. Muridnya hanya berjumlah 9 orang, yang terdiri dari kerabat atau keluarganya sendiri. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi serta kesetaraan hukum. Tidak ada sebuah diskriminasi jenis kelamin. Dalam sebuah surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, isinya banyak yang menyinggung keluhan-keluhan tentang kondisi wanita pribumi. Dengan mencontohkan kebudayaan adat Jawa yang lebih baik menghambat wanita untuk maju dan berkembang. Seperti harus dipingit, tidak bebas dan membentuk ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita mulianya Raden Ajeng Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti halnya sekarang ini, serta menuntut persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita disampaikan melalui surat untuk teman-temannya di Belanda. Salah satunya adalah Rosa Ebendanon, sahabat yang banyak mendukungnya itu. Hingga akhirnya tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini dimuat di De Hollandse Lelie, sebuah majalah terbitan Belanda. Beliau sempat mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda karena tulisan-tulisan hebatnya itu. Namun, ayahnya pada saat itu memutuskan agar Kartini harus menikah dengan RMAA Singgi Djojo Adiningrat, Bupati Rembang kala itu, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Namun dengan begitu, cita-cita Raden Ajeng Kartini tak lantas hancur. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan memberi kebebasan dan mendukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur.
pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Oke guys, jadi sekian pembahasan di video kali ini mengenai Raden Ajeng Kartini. Kurang lebihnya di sini admin mohon maaf karena masih dalam tahap belajar guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini agar teman-teman kalian melihat juga apa yang kalian tonton. Terima kasih dan sampai jumpa.